Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 23 April. Lumayan banyak yang masuk di F-Talk kemarin ya, di kolom komentarnya cukup ramai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Baik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu karena ini cukup banyak pembahasannya. Kita mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound 0,9%, gap up di sesi pagi menyambut pengumuman suku bunga, dan suku bunga sudah dirilis naik ya, 6,25. Ya berarti ini adalah ya antisipasi untuk pelemahan rupiah selanjutnya ya, dan hal ini wajar untuk ya memproteksi agar mata uang kita tidak berlanjut melemah. Tapi ini sifatnya saya rasa ini akan jangka pendek ya, dan efeknya juga nantinya ke indeks juga agak kurang bagus ya. Ini sejalan dengan teknikalnya karena minggu ini memang kita proyeksikan rebound seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di stock call minggu ini, bahwa IHSG sebelum melanjutkan penurunan ya, sebelum turun ke bawah 7.000 ada potensi rebound di minggu ini dengan target belum tercapai semua. Target kita di 7.100 sampai dengan 7.240, yang mana berarti ini target terakhir kita mungkin agak berat untuk tercapai, tapi ya bisa-bisa aja penutupan terakhir hari ini cukup masih memungkinkan untuk naik lanjut setidaknya ke 7.200 ke atas sedikit sampai dengan 7.240 ya. Tetapi ini adalah proses turun, dan efek dari kenaikan suku bunga ini juga akan menyebabkan daya beli masyarakat yang tentunya akan ya lebih defensif, dan ya kita berharap tidak ada sesuatu yang berbahaya ya. Pastinya BI sudah mempertimbangkan karena kita cukup tinggi ya untuk di ASEAN ya, 6% itu relatif tinggi ya, mungkin yang paling tinggi, silahkan dicek datanya ya. Dan kalau kita melihat dari dampaknya ke bursa, saya rasa ke saham maksudnya, ya ada beberapa yang akan terpengaruh secara fundamental ya, terutama yang memang memiliki utang besar ya, dan kita melihat itu adalah sentimen yang kurang baik. Tetapi ya kepentingan dari BI sendiri memang untuk menjaga stabilitas ya, untuk menjaga mata uang kita agar tidak melanjutkan pelemahan ya, karena kalau lanjut melemah ini dikhawatirkan ya, ini akan mengganggu perekonomian kita gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi fundamental, kemungkinan penurunan ini akan berlanjut dalam jangka menengah ya, karena secara fundamental sendiri kita itu saat ini memang belum terlalu sebaik beberapa tahun yang lalu ketika komoditas itu bullish ya, seperti batu bara, kemudian sawit, kemudian banyak komoditas seperti minyak dan sebagainya harganya bagus karena negara kita ini cukup bergantung dengan komoditas. Jadi ketika suku bunga tinggi kemudian komoditasnya belum bagus harganya, saya rasa ini akan berdampak juga kurang bagus. Tetapi ya kita akan lihat, yang jelas kita ikuti saja bagaimana perkembangannya. Untuk strategi saat ini kita cukup protektif untuk trading di sini ya, untuk jangka pendek secara teknikal memang masih turun. Untuk invest, saya melihat ada beberapa saham yang akan kita akumulasi untuk saham syariah tentunya, karena kemarin kita sudah kasih tahu kalau kita baru mendistribusikan beberapa saham, termasuk salah satunya Bank Syariah BSI.
Dan kita sudah menyiapkan jika indeks turun di bulan depan, bottomnya mungkin di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus ya. Dan itu adalah kesempatan yang makanya peer dan peers itu rilisnya di bulan Agustus, karena memang biasanya harga banyak yang bagus di bulan-bulan itu. Itu ya kita lihat nanti ya. Yang jelas saat ini ya kita cukup protektif untuk hal trading, karena secara tren ya seperti yang Anda lihat saat ini sudah mulai turun ya. Setelah dia akselerasinya patah, berarti kemungkinan IHSG akan menguji tren naik yang lebih besar atau tren jangka panjangnya yang saat ini masih bisa dikatakan masih dipertahankan, masih uptrend ya, masih uptrend. Inilah tren utama ya. Jadi kalau koreksinya ini menurut saya dari wave yang ini ya, dan mungkin skenario yang memungkinkan untuk turun memang ke bawah 7.000, terdekat di 6.940 terlebih dahulu. Kita akan lihat ini. Tapi kalau secara jangka panjang bisa saja terjadi penurunan yang lebih jauh, misalkan di 6.600. Dan ya perlu dicatat, penurunan di 6.600 pun tidak mematahkan tren jangka panjang IHSG. Jadi ya itu kesempatan, dalam tanda kutip, kesempatan emas untuk membeli saham-saham yang sekiranya layak untuk invest secara fundamental ya. Gitu. Kira-kira ini banyak yang konsul terkait indeks yang hari ini rebound, apakah masih bisa turun? Masih sangat bisa. Karena memang minggu ini agenda kita adalah rebound. Seperti yang kami sampaikan di hari Minggu kemarin. Kita lanjut ke ide saham ya. Yang pertama, Pak F tolong bahas SMGR nyangkut di 5.700-an untuk tujuan invest. Sebaiknya ditambah atau dijual? Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih. Tolong bahas SMGR nyangkut di, oh ini di sama ya. Oke, kita lihat. Nah, memang ini turun ya. Jadi ya seperti ini kalau kita invest di dalam technical turun, ya sahamnya bisa turun lebih lanjut, apalagi fundamental memang tidak layak. Jadi kalau kita ditanya nambah atau tidak, ini tergantung, atau dijual ya, dijual maksudnya dijual dan ditukarkan ke posisi yang lain yang lebih baik tentunya. Kalau invest kan seperti itu ya. Kita akan lihat dari fundamental terlebih dahulu ya. Dari sisi pertumbuhan ya, mungkin memang kita nggak berharap ini bertumbuh ya, karena ini cukup besar. Semen Indonesia ini, Semen Gresik ini sudah berada di top ya, maksudnya sudah berada di tahap mature, sudah sulit untuk dibuat pertumbuhannya ya, karena ya dia punya revenue aja sudah di atas 30 triliun ya. Kemudian kita lihat labanya ini juga stuck ya, ini wajar sekali saya rasa. Jadi kalau kita berinvestasi di SMGR ini, mungkin tujuan kita adalah mencari dividen. Kita akan lihat, karena di perusahaan yang sudah mature biasanya dividennya juga stabil dan konsisten. Nah, marilah kita lihat apakah dividennya ini masuk stabil atau tidak ya. Secara konsisten ya, dia konsisten memberikan dividen setiap tahun, walaupun secara nominal mungkin bisa dikatakan ada kenaikan ya, nih ya, ada kenaikan, tapi secara yield memang ya relatif tipis, tapi ini ada peningkatan. Makanya tujuan investasinya apa? Apakah Anda mau cari dividen atau mau cari capital gain? Kalau Anda mau cari dividen silahkan ditambah, tetapi ditambah di sini dalam artian memang porsinya masih sesuai dengan plan. Jangan sampai menambah posisi tanpa ada batasan. Turun beli, habis duit ya. Nah, harus disiapkan. Misalkan mau beli saham ini 10%, mau beli saham ini 15% atau 20%. Nah, itulah batasan sampai dengan Anda berhenti membeli ya di situ. Itu kalau tujuannya adalah mencari dividen. Tetapi kalau Anda tujuan yang lain, mencari pertumbuhan, mencari capital gain, ya ini sekali lagi ya, berbeda. Di sini kita melihatnya adalah belum waktunya untuk beli. Kenapa? Ya dia masih downtrend
dan mungkin downtrend ini masih akan terakselerasi turun ya. Downtrend ini sudah lama ya, itu tadi ya. Jadi tunggu reversal kalau Anda mau cari yang capital gain. Tetapi kalau sekarang ini saya rasa ini masih bisa turun sampai dengan secara teknikal ya, secara teknikal mungkin masih bisa turun bahkan ke bawah 4.000 gitu ya. Nah kalau tujuannya dividen nggak masalah, yang penting dapat dividen setiap tahun rutin ya, ini mungkin salah satu yang bisa masuk. Tapi Anda perlu juga lihat yang lain, yang dividen yang lain ya, saham-saham dividen yang lain, karena saham dividen itu nggak cuma satu saham ya gitu. Oke. Tolong dibahas SM Gear, harganya turun akibat dividen dipangkas dan menyentuh harga terendah selama hampir 15 tahun, yaitu 4.500 di 19 Juni 2000. Sudah saya bahas tadi, yang jelas tadi kalau Anda bertanya cari dividen, monggo, karena ini dividen dipangkas mungkin karena ada penurunan ya. Penurunan dari dia punya bottom line. Ya, kita lihat tadi dia turun 8%. Kemungkinan ya dia akan kalau dia payout ratio-nya sama ya kemungkinan akan turun sekitar 8% juga. Nanti kita lihat apakah ada rilisnya atau tidak, silahkan dicek. Yang jelas ini karena memang bottom line-nya turun, bukan karena dipangkas atau karena penurunan yang lain ya, karena memang secara bottom line dia terkoreksi, dan terkoreksinya ini 8%. Ini masih ya bisa dikatakan masih di area yang sama di 2 triliun ya, 2 sampai dengan 3 triliun itu adalah level yang dipertahankan oleh Semen Gresik beberapa tahun terakhir ini ya gitu ya. Kalau dia turun lanjut mungkin yieldnya akan berbeda ya tentunya. Ini dividennya kapan? Apakah sudah belum ya? Dividennya ini biasanya di Mei, berarti bulan depan mungkin ya. Dan kalau dia turun 8% ya mungkin ya turun, itulah yang menyebabkan penurunan. Selamat malam Pak ya, hari Selasa 22 April saham Bumi tiba-tiba melonjak 21%, ditutup di harga 103. Bagaimana pandangan secara teknikal? Apakah sekedar pullback saja untuk lanjut turun kembali ke bawah 80-an atau bakal lanjut uptrend? Terima kasih atas tanggapan Pak Jeff. Oke, kita lihat Bumi, apakah pertanyaannya sebenarnya apakah ini pullback atau sudah reversal atau uptrend gitu ya. Nah ini sebelumnya Bumi hampir mencapai target turun kita ya, terakhir dia turun ke 76, target kita di 74 ya, mungkin tidak tercapai saat ini. Nah apakah saat ini sudah reversal atau masih pullback, itu pertanyaannya yang ditanyakan. Ini kita perlu lihat dari jangka panjang ya. Jangka panjang dia memang pullback ya, masih dalam pullback. Jangka menengah juga masih dalam kategori pullback ya. Jadi kapankah Bumi bisa dikatakan dia reversal? Apabila tren turun dipatahkan dan sudah terbentuk sebuah higher low. Nah sedangkan terakhir dia membentuk support di 74 yang lebih rendah dari lower low terakhir di 89, artinya ini masih dalam kategori downtrend. Kalau dia bisa naik di atas 140 pun itu masih dalam proses konfirmasi. Jika dia nanti pasti akan ada turunnya, nggak mungkin naik terus, pasti akan ada turunnya seperti ini ya. Jadi misalkan dia naik mentok di 140, ini karena resist terdekatnya, kemudian dia turun. Nah turunnya inilah yang menentukan apakah dia uptrend atau hanya pullback. Nah sekarang ini masih belum dikatakan uptrend, masih pullback. Oke. Selamat malam Pak Yef, tolong bahas MTEK, apakah akan lanjut turun? Terima kasih Pak Yef. Oke, kita lihat MTEK. Kalau masih downtrend ya mungkin masih akan lanjut ya. Ini masih downtrend. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini kita sudah bahas juga ya. Mungkin Anda akan mengikuti ya CMA atau dia punya anak usaha yang lain ya, Buka ya mungkin yang juga turun. Kalau kita lihat dari jangka pendek ya, harusnya ada rebound, harusnya ada pullback ya, pullback di berapa, kita coba lihat ya resist terdekatnya. Ini harus kita lihat dari jangka pendek terlebih dahulu karena memang secara jangka panjang jelas downtrend.
Ya, apakah ini akan melanjutkan downtrend selama dia masih dalam tren turun? Ya akan proses turun selama dia masih downtrend loh ya. Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda dia reversal. Kalau ada kenaikan itu sifatnya masih pullback. Kita akan lihat target pullbacknya ya. Ya, ini berada di 400 sampai dengan 412. Itu mungkin tergantung ya, semakin lama semakin rendah targetnya. Jadi sementara ini dia potensinya masih lanjut turun dengan kenaikan pullback yang memungkinkan di 400 sampai dengan 412. Kita lihat dulu ini apakah sudah mencapai ekstensi atau belum. Nah, kebetulan dia sudah mencapai ekstensi ya, itu wajar kalau ini mungkin akan ada rebound dulu. Nah, setelah nanti rebound ya, kita akan lihat ekstensi berikutnya yang terdekat di 2 kali yaitu 312. Seperti itu. Tolong bahas GGRM untuk invest, apakah sudah ideal untuk koleksi? Kita lihat dulu fundamentalnya. Apakah GGRM sudah layak untuk dibeli secara fundamental? Kemarin kita sempat bahas HMSP ya. Memang HMSP dengan gudang garam ini saya lebih memilih HMSP karena secara margin profitabilitasnya bagus HMSP. Tetapi gudang garam di 2023 yang lalu sudah mulai membaik, walaupun perbaikan ini memang di sisi profitabilitas. Tapi profitabilitas gudang garam sendiri memang masih di bawah MSP gitu ya. Kalau MSP kemarin sudah tumbuh dari atas sampai bawah, kita lihat gudang garam ini yang sudah bagus adalah di profitabilitasnya. Ya. Berapa persen? Ya, kita lihat marginnya masih di bawah syarat layak investasi kami. Ini menurut kami loh ya. Syarat kami minimal 5%, sedangkan gudang garam masih di bawah 5%. Ya. Dulu kita pernah masuk juga gudang garam dan kita jual di 30 ribuan karena memang secara fundamental turun dan juga marginnya tidak memenuhi syarat, ya. Jadi secara fundamental tereliminasi. Ya, secara fundamental. Oke. Kalau tanya teknikal, ini pun harus reversal dulu karena ya ini masih downtrend dan dikhawatirkan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan. Makanya sebaiknya kalau Anda mengacu pada teknikal, tunggulah dia reversal dulu. Oke, gitu. Tolong bahas saham agro apa layak untuk investasi. Oke, kita lihat Agroniaga, Bank Raya Indonesia namanya sekarang. Secara fundamental dulu ya, apakah layak invest atau tidak? Yang jelas tidak layak karena ya seperti Anda lihat di sini secara pertumbuhan ya tidak tumbuh, kemudian rugi ya. Secara operasional jadi banyak yang lain. Oke. Cukup ya, nggak perlu kita perpanjang. Pak Yev, tolong bahas saham Medco. Apa yang perlu dibahas ya? Silahkan ditambahkan untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Jadi berikan pembahasan apa, mau trading, mau investasi, tanya teknikal, tanya fundamental, itu harus dilengkapi ya. Jadi mohon maaf harus dilengkapi dulu. Siang Pak Yev, boleh tolong bahas laporan keuangan Bird, current dan tahun sebelumnya pandemi. Apakah masih bagus untuk invest dan masuk di harga sekarang? Thanks Pak Yev. Oke, kita lihat Bird untuk saat ini ya, apakah fundamentalnya bagus, lebih bagus atau tidak gitu ya. Oke. Wah, ini sangat bagus kalau kita compare saat pandemi loh ya. Pandemi kan ya nggak cuma Bird lah, banyak yang lain juga babak belur. Sekarang ini kita lihat dia sudah mulai recover. Mungkin ya saat ini untuk secara revenue dia cukup tinggi ya, di atas 4 triliun. Terakhir dia peaknya di 2018 ya, sesuai dengan data TradingView 4,2 T. Terakhir di 2023 dia punya 4,4 triliun. Kemudian secara profit yang tertinggi di 2018 ya sebelum pandemi itu 457 bio, dan saat ini dia juga
di area 450 bio. Jadi dia sudah mulai membaik kalau sebelum pandemi. Kalau saat pandemi jelas ini sudah membaik, sudah mulai kembali ya gitu. Nah, apakah ini layak untuk invest dengan kondisi saat ini? Kita lihat harga saham Bird, harga sahamnya ini apakah sudah sepulih sama dengan 2018 atau belum. Nah, disitulah terdapat gap ya. Kalau fundamentalnya sudah balik, apakah harga sahamnya sudah balik atau belum gitu, karena ini belum masuk kategori tumbuh, dia masih sekedar recover dari koreksi yang terjadi setelah pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi ya, karena ini 2021 juga masih negatif ya gitu. Jadi kita perlu lihat apakah harga saham saat ini masih di bawah harga 2018. Nah, inilah yang kita akan lihat potensinya. Terakhir, dia sudah mengalami kenaikan 2.400 yang mana ini adalah harga di 2019. Di 2018 itu ini IPO-nya di 2014 ya. Nah, harga 2018 sampai dengan 2019 itu di kisaran 4.000 3.000-an dan harga sekarang ini 1.600. Nah, menurut saya secara fundamental dia sudah balik sama dengan tahun tersebut dengan harga saham yang belum balik. Itu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah guidance. Oh, ada gap di mana fundamentalnya sudah balik seperti sedia kala, namun harga sahamnya masih belum. Ya. Nah, disitulah kita bisa berekspektasi kalau kita invest di Bird gitu ya, dengan catatan tidak terjadi penurunan kembali. Nah, berarti exitnya nanti ketika ternyata fundamentalnya balik memburuk lagi. Karena apa? Karena harga saham itu biasanya sudah merefleksikan yang akan terjadi ke depan. Nah, maka dari itu secara teknikal saat ini memang dia sudah naik ya, namun belum balik ke harga 2019 sampai dengan 2018, di mana dia pernah menyentuh di atas 3.000 sampai dengan 4.000 ya gitu. Oke. Bagaimana fundamental harta, apakah bisa untuk invest? Maksudnya layak invest atau tidak menurut saya gitu ya. Kita akan lihat. Secara teknikal sepertinya bagus. Tapi secara fundamental seperti apa? Nah, pertumbuhannya sangat bagus. Oke, pertumbuhannya saya rasa dari atas sampai bawah. Ini berarti ya pertumbuhan yang sangat bagus. Dan ini pertumbuhan yang berkelanjutan ya. Nah, kan tetapi kita perlu mengecek profitabilitas yang menjadi syarat layak investasi di kami. Karena bertumbuh saja tidak cukup. Kalau pertumbuhannya nanti turun dengan margin yang tipis, bukan tidak mungkin dia menjadi minus bawahnya. Karena marginnya terlalu tipis atau ada gangguan hal-hal yang lain dari operasionalnya, bisa saja dia minus. Nah, dari sisi margin memang ini di bawah 5%, sehingga ini pertumbuhannya itu digagalkan oleh marginnya yang tipis. Jadi menjadi tidak layak. Berapa sih layaknya? Di atas 5%. Kenapa kok harus di atas 5%? Ya, itu adalah batas aman yang kami sudah uji. Ya, gitu. Tapi apakah Anda mau investasi di sini? Boleh-boleh aja, karena secara pertumbuhan bagus dan harga sahamnya ini secara teknikal juga memungkinkan untuk naik sebenarnya. Tapi ya karena kita mengacu pada aturan yang ada dan aturan itu harus dipatuhi, ya di kami tidak bisa masuk di emiten yang marginnya terlalu tipis, karena ya demi melindungi member kami dari risiko yang mungkin ya bisa saja tiba-tiba dia bermasalah dan rugi, pertumbuhannya itu menjadi kosong. Karena pertumbuhan sebesar apapun, contohnya seperti Goto, pertumbuhan yang bagus, sebesar apapun pertumbuhan jadi jelek jika rugi. Itu di mata kami seperti itu. Ya. Jadi kalau hanya pertumbuhan yang dilihat layak, tetapi kalau Anda mempertimbangkan profitabilitas karena ada invest, karena ada profitnya perusahaan ini, ya Anda akan mencari perusahaan yang profitnya memenuhi syarat Anda. Ya. Ini menjadi ya personal kalau Anda
cari pertumbuhan aja ini bisa, karena secara teknikal dia bagus, secara fundamental pertumbuhannya bagus. Oke, begitu kira-kira. Technical P1, Pakuan, entry di harga berapa? Oh, trading berarti ya, saya anggap seperti itu. Untuk jangka pendek saat ini P1 berada di support ya. Jadi kalau Anda mau swing trade di area konsolidasi, ingat ya, konsolidasi ya. Cukup atau tidak, menarik atau tidak, kita akan lihat. Ya, karena tidak semuanya konsolidasi itu jelek. Tetapi kemungkinan pergerakannya ini ya di situ aja. Kalau beli di harga saat ini, ekspektasi yang masuk akal di saham ini untuk swing atau pullback, kenaikan di dalam konsolidasi itu 4%. Itu mungkin dari harga saat ini loh ya, kalau beli di harga saat ini. Dengan risk ya, dengan risk kalau dia turun ke bawah 390 itu kurang dari 2%. Jadi kurang secara karena kita minimal 5%. Jadi kurang secara profit, tetapi risknya memang juga kecil. Jadi definisi low risk, low return, ya ini mungkin termasuk dalam kategori itu secara teknikal saat ini. Kalau acuan Anda jangka pendek ini konsolidasinya sudah berjalan sejak tahun lalu ya. Jadi pergerakannya hanya di situ aja dan dia sedikit agak menurun. Kalau ini tembus, wassalam ke bawah. Ya makanya ada proteksi, ada stop loss di 390 ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau 4%, silahkan beli di harga saat ini dengan proteksi di 390. Saat ini UNVR masih continue turun ya. Apakah saat ini sudah bisa dicicil beli untuk invest maupun trading? Pertanyaan satu aja, invest ya invest, trading ya trading. Kenapa? Ya, seringkali kebanyakan orang invest atau trading kemudian harga sahamnya tidak sesuai dengan ekspektasi, dia merubah plan itu dan itu tidak boleh. Di kami itu tidak boleh. Misalkan Anda beli buat trading saham ya X, kemudian Anda punya target, punya stop loss, tetapi harga sahamnya ternyata turun ke stop loss. Saya invest saja deh gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Ya, di kami itu nggak boleh. Kalau invest ya invest, trading ya trading, itu sudah jelas. Di awal sudah jelas. Tujuan saya ingin berinvestasi, tujuan saya ingin trading saja di saham ini karena teknikalnya jangka pendeknya bagus dan tidak. Gitu loh. Ya, kita akan ngambil yang paling awal, invest. Apakah saat ini invest menarik untuk UNVR? Sudah pernah kita bahas juga berkali-kali saham ini, bahwa saham ini masih akan berpotensi turun ke 1975. Kalau kita mau invest, misalkan Anda mau dapat barang bagus, tunggulah dia turun lagi. Tetapi kalau Anda mau beli bertahap dan yakin dengan fundamentalnya, mungkin Anda bisa beli bertahap dari harga saat ini. Ya. Nah, itu. Secara fundamental sudah pernah kita bahas, silahkan Anda tonton lagi di Yeftalk. Sebelumnya Anda ketik di Telegram. Nah, ya, seperti biasa Anda tonton fundamentalnya seperti apa. Ya, terakhir kita bahas di edisi 17 April. Ya, ini kita sudah bahas beberapa kali ya, Maret. Nah, ini saatnya beli untuk investasi. Nah, ini sudah kita pernah bahas di Maret ya, akhir Maret. Jadi nggak perlu kita ulang-ulang lagi ya, karena fundamental itu perubahannya jangka panjang. Saat ini masih sama. Mount Technical Elsa dan Energy, satu saham ya. Apakah cocok untuk trading jangka pendek? Oke, untuk Elsa saat ini dia baru breakout dari konsolidasi, resist konsolidasi sejak November. Nah, ini potensinya menarik atau tidak? Ya, lagi-lagi kita harus melihat berapa upside-nya dalam jangka pendek. Potensinya dia naik ke 438 atau 3,9% dari harga terakhir penutupan hari ini sampai dengan 450, itu resist terdekat. Bisa nggak lebih tinggi dari itu? Bisa. Ya, artinya dia sudah memenuhi syarat di atas 5%. Di harga saat ini di 422. Risknya, nah ini yang kita harus lihat. Risk yang memungkinkan untuk saat ini secara teknikal dia bisa turun sampai dengan 410. Jadi ini masih kurang dari 2%. Tetapi
saya menyarankan Anda untuk buy on weakness di 416 ke bawah dengan proteksi di 398 itu di bawah 5%, 4,6% nantinya, agar profitnya mudah untuk mendapatkan 5% ke atas. Ya, kalau harga saat ini relatif lebih kecil secara return, tetapi secara risk ya masih memenuhi syarat sih, tetapi akan lebih kecil jika dia turun ke 416 atau lebih rendah dari situ, misalkan di 410. Gitu ya. Bahas Antam Pak, baik short or long term. Maksudnya minta saran untuk trading atau invest. Gitu ya. Saya rasa Antam trading. Trading kenapa? Fundamentalnya ya kalau saya untuk saat ini misalkan harus masuk di tambang nikel atau berkorelasi dengan nikel, saya akan lebih memilih Vale tetap ya. Vale tetap prioritas kita, tapi kita Vale pun saat ini kita nggak punya posisi, kita sudah jual di 6.000 dan sekarang ini dia naik lagi ke 4.000, kemarin turun ke 3.000, kita belum buyback sampai dengan saat ini. Kalau Antam sendiri cocoknya untuk trading karena secara fundamental tidak memenuhi syarat, otomatis ya trading kan gitu ya. Nah, kenapa tidak memenuhi syarat ya Anda lihat sendiri ya, jelas tidak tumbuh, tipis marginnya. Anda bisa compare dengan Vale ya. Nah, kalau Anda mau invest, tapi kalau untuk trading ini mungkin saja ya, harga sahamnya bergerak ya bisa untuk di trading kan ya tentunya ya. Tapi untuk invest, sekali lagi invest itu komitmen jangka panjang, kita nggak bisa main-main memilih saham yang sekedar naik aja, tetapi juga fundamentalnya harus memang sesuai dengan kriteria. Untuk trading di saat ini mungkin sudah oke ya, dengan proteksi di 1640 dengan target pullback ya, ini masih downtrend dalam jangka panjang dengan target yang tidak muluk-muluk di 1830 itu sudah cukup untuk swing. Oke. Apakah Telkom akan bisa balik ke 4.000 Pak? Terima kasih, sehat selalu. Kemarin kita sudah bahas Telkom. Apakah dia bisa balik? Pertanyaannya Anda bertanya untuk jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jangka panjang bisa, tetapi jangka pendek kecil kemungkinan potensi dia naik, mungkin untuk jangka pendek ya ke gap di 3.400 sampai dengan 3.600. Untuk jangka panjang selama dia tidak kenapa-napa ya bisa lebih dari 4.000. MTEL target harga berapa? Target turun atau target naik? Ini pertanyaannya, harus jangan pelit-pelit gitu loh ya. Panjang-panjang nggak apa-apa. Target turun berarti ini sama dengan Telkom, secara teknikal dia menembus lower line, yang mana berarti dia berpotensi untuk ke ekstensi kedua yaitu di 555, itu adalah support terdekat, dan untuk ekstensi keduanya di 498. Gitu ya. Sudah saya jawab semua, ini cukup banyak pembahasan Niftok malam ini sudah menit ke 30-an, berarti sudah cukup untuk Niftok malam ini, sudah saya jawab semua. Silahkan isi kembali kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas Niftok selanjutnya. Silahkan analisa lagi, silahkan Anda proses lagi informasi yang kami sampaikan di Niftok malam ini, karena apa yang kami sampaikan ini adalah opini dan prediksi, bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu mengkaji, perlu memproses, perlu mengolah lagi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Niftok malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.